Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kang Edi Banyuwangi? Salam Rahayu, Rahayu, salam sejahtera, penyejuk jiwa. Ya, baik. Untuk konten Kang Edi kali ini akan dibahas sedikit mengenai gelombang energi atau bahasa kerennya itu medan kuantum yang beberapa hari ini sempat viral dan dibahas di mana-mana ya, dibahas di konten-konten sahabat-sahabat Kang Edi, bahkan di channel-channel yang channel YouTube yang lain juga banyak membahas tentang medan atau gelombang energi yang ada di dalam diri kita, yang secara bahasa kerennya disebut gelombang energi kuantum. Baik, sahabat Kang Edi yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua diberi berkah rezeki, diberi kesehatan, dan diberi kebahagiaan selalu. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat Kang Edi yang berbahagia dimanapun berada, mungkin di konten Kang Edi yang sebelumnya sudah ada membahas tentang gelombang elektromagnetik ya tidak jauh beda dan ya seperti itu. Nah, untuk konten kali ini mungkin Kang Edi akan lebih jelaskan secara terperinci. Sebenarnya gelombang elektromagnetik yang ada di dalam diri kita, gelombang energi, medan energi kuantum yang ada di dalam diri kita, yang sempat diteliti oleh para ahli-ahli, bahkan para profesional, para profesor, doktor di luar negeri sempat mengkaji, mencari asal dari mana sih sebenarnya gelombang energi yang disebut gelombang energi elektromagnetik, gelombang kuantum yang ada di dalam diri manusia itu, dan pengaruhnya seperti apa untuk kehidupan diri sendiri pribadi, sosial, dan untuk kepentingan alam semesta ini. Karena ada teori yang mengatakan manusia ada di alam semesta ini, manusia ada di dalam dunia ini cukup sebagai penonton dan penikmat saja. Tapi teori kedua mengatakan bahwa manusia diciptakan di muka bumi ini, kalau bahasa Jawanya adalah memahayu hayuning bawono, atau manusia diciptakan di alam semesta ini untuk memelihara alam semesta itu sendiri. Nah, dan untuk memang selain untuk bisa menikmati, kita sebagai khalifah di muka bumi ini juga memelihara, sekali lagi memahayu hayuning bawono. Itu kalau orang Jawa bilang, mbah-mbah kita bilang, leluhur kita bilang seperti itu. Jadi kita memperindah, kita mempercantik dunia ini supaya semakin cantik. Berarti kita memelihara. Jadi manusia itu memelihara, bukan hanya sebagai penonton. Nah, untuk dua hal ini itu dipengaruhi oleh medan kuantum, medan energi elektromagnetik, gelombang energi yang ada di dalam diri kita, yang berasal dari satu titik, yaitu hati, jantung atau kolbu. Dan di dalam jantung atau kolbu ini kita mempunyai aplikasi yang disebut emosional, ulas asih, cinta kasih, nafsu angkara murka, nafsu hewani, nafsu amarah, dan sebagainya. Itu adalah aplikasi-aplikasi yang ada di dalam diri kita. Nah, medan elektromagnetik yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam kolbu, ya, asalnya dari sini, yang disebut medan elektromagnetik, gelombang energi kuantum, dan lain sebagainya yang berbentuk halus. Nah, kenapa ada di sini yang Kang Edi jelaskan tadi? Para ahli spiritual, profesional, profesor, dokter yang ada di luar negeri meneliti, sempat mengambil jantung atau hati ya, diambil, kemudian diteliti. Setelah diambil, ternyata di jantung itu terselimuti, seperti diselimuti oleh gelombang energi elektromagnetik, yang para ahli, para profesor-profesor itu masih bingung dengan adanya gelombang ini. Dari mana asalnya? Detak jantung itu menghasilkan gelombang energi. Nah, ternyata setelah diteliti, singkat cerita ini ya, setelah diteliti oleh para profesor, para ahlinya, para dokter, bahkan para ahli-ahli atom ya, ahli-ahli proton apa segala macam yang berhubungan dengan sel-sel halus yang disebut kuantum tadi juga, itu ternyata menghasilkan bahwa gelombang energi elektromagnetik yang menyelimuti hati, jantung itu bisa menembus raga ini. Nah, diteliti lagi, gelombang itu berbentuk seperti donat, menggelembung seperti donat, bahkan diameternya bisa ratusan meter.
dari diri kita. Nah, yang bisa digunakan, fungsinya adalah gelombang elektromagnetik itu fungsinya banyak sekali. Selain sebagai pengobatan secara spiritual diri sendiri, juga bisa digunakan untuk media pengobatan orang lain. Dan media gelombang elektromagnetik yang ada di dalam diri ini, yang sampai sekarang pun para ahli profesor-profesor di luar negeri itu masih penasaran dengan adanya media gelombang kuantum yang ada di dalam diri kita ini, yang notabene sudah dikuasai oleh para leluhur tanah Jawa atau leluhur kita semua, mbah-mbah kita sudah melakukan secara prakteknya. Nah, di luar negeri masih bingung, sampai sekarang mungkin masih bingung, masih melakukan penelitian, tapi mbah-mbah kita, leluhur kita langsung praktek. Salah satu kelebihan secara spiritual gelombang energi elektromagnetik ini adalah sebagai media hologram atau media-media untuk bisa kita menyampaikan pesan, atau kalau bahasa dulu itu namanya apa? Bisa dikatakan jadi message pesan yang kita tanpa ke sana, ya kita di sini tapi kita melakukan pesan atau telepati. Nah, itu sudah dilakukan oleh orang-orang mbah-mbah kita zaman dulu. Itu pada abad-abad 20-21 masih dalam penelitian, masih bingung gitu ya. Kok bisa seperti itu? Kok bisa dihasilkan dari hanya sebongkah atau sebongkah hati itu loh, sampai bisa mengirimkan gelombang-gelombang seperti itu, seperti channel radio ya, channel gelombang A ya, ketemunya di gelombang A, nanti suaranya sesuai dengan radio-radio yang kita inginkan, disetel seperti itu. Sama ini gelombang ini juga bisa disetel seperti itu. Jadi sekali lagi, medan kuantum, gelombang energi yang ada di dalam diri kita itu berasal dari hati kolbu kita. Nah, cara memeliharanya adalah kita dengan bisa mengendalikan, menguasai sifat-sifat emosional yang berhubungan dengan welas asih dan cinta kasih. Nah, itu dari sekian buku yang kami dibaca, dari beberapa ahli spiritual yang kami dipelajari, puncak segala ilmu nanti adalah ujung-ujungnya di welas asih, cinta kasih. Kalau di orang Islam ada di kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu. Dan mungkin di agama-agama sahabat kita yang lain juga begitu. Kuncinya, intinya dari ilmu spiritual kita ini adalah welas asih. Timbulnya welas asih akan menebalkan frekuensi energi kuantum yang ada di dalam diri kita, yang manfaatnya sungguh luar biasa. Makanya tergantung dari pola kita. Kita mau mengaplikasikan yang ada di dalam diri kita seperti apa. Kita mau menjadi lebih hina dari binatang atau mau lebih mulia daripada malaikat. Itu pilihan kita untuk mengembangkan medan kuantum energi yang ada di dalam hati kita. Asalnya dari sini yang kita bisa rasakan seperti ini. Kita bisa rasakan gelombang-gelombang energi itu halus. Makanya dinamakan energi kuantum. Gelombang energi kuantum halus. Dan dimensi energi ini yang kita rasakan ini di dalam diri kita ini bisa bermil-mil katakan seperti itu. Menurut penelitian bisa berkilo-kilometer gelombang energi elektromagnetik kita. Bahkan katanya tidak terhalang oleh ruang dan waktu. Subhanallah, luar biasa. Diri kita ini sungguh luar biasa. Dan sudah dikuasai oleh mbah-mbah kita, leluhur kita tentang gelombang kuantum ini. Maaf dulu, beliau kalau mau kemana-mana nggak pakai kendaraan ya, nggak pakai mobil, nggak pakai ini. Bahkan sempat ada cerita saat pergi kemana ya, ternyata saat kita sebelum ke sana beliau sudah ada di sana gitu. Jadi secepat kilat sekedap netra kalau orang Jawa bilang. Itu pengaruh apa ya? Pengaruh gelombang elektromagnetik. Jadi memang kita bisa menguasai, kita bisa memberdayakan sumber daya yang ada di dalam diri kita. Itu pun diakui oleh para profesor-profesor, para dokter-dokter yang ada di luar negeri. Sahabat Kang Edi, Banyuwangi yang berbahagia. Jadi mari kita kelola diri kita ini dengan baik. Kita ketahui, kita kaji diri kita ini dengan baik. Makanya dikatakan semakin kita mengenal diri kita, maka kita akan semakin mengenal pula dengan Tuhan kita. Berarti kalau kita semakin mengenal Tuhan kita akan selalu berusaha mensifati sifat Tuhan kita yang welas asih, yang maha. Untuk Tuhan adalah yang maha, tapi kita bisa mensifati saja gitu ya. Dan untuk mensifati sifat ilahiyah itu tadi, membantu mengembangkan, membangun, menciptakan gelombang-gelombang energi kuantum elektromagnetik yang ada di dalam diri kita semakin baik dan semakin positif.
Sahabat Kang Edi yang berbahagia, kita yang menentukan pilihan kita mau jadi lebih baik atau mau jadi lebih negatif. Itu pilihan kita, mau menjadikan diri ini mau lebih hina dari binatang atau lebih mulia dari para malaikat. Pilihannya hanya A atau B, yang disebut sebagai dualitas dunia. Sahabat Kang Edi yang berbahagia, mudah-mudahan sedikit penjabaran tentang gelombang elektromagnetik ini bisa dipahami ya. Kalau mau ingin merasakan seperti apa gelombang-gelombang itu, silakan nanti bergabung di tempatnya Kang Edi, atau sekedar kita ngobrol-ngobrol di Raja Pedas Cafe dan Restonya Kang Edi, atau ada waktu kita ngobrol-ngobrol di Kamis malam Jumat. Mudah-mudahan manfaat. Kurang lebihnya Kang Edi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera penyejuk jiwa. Salam dari Banyuwangi.